Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya gimana caranya kita memelihara pohon anggur dari mulai tanam sampai berbuah ya, dengan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal ya. Dalam kita memelihara anggur, sebetulnya yang membuat biayanya menjadi tinggi, cost-nya ya, adalah pemberian pupuk, lantas pemberian insektisida, fungisida ya, dan sebagainya untuk memelihara agar pohon anggur ini tetap maksudnya aman dari serangan hama seperti serangga, jamur dan sebagainya gitu ya. Karena dalam memelihara anggur ini faktor pupuk itu sebetulnya menjadi peranan penting ya untuk pertumbuhan. Sebetulnya tanpa pupuk ekstra, dengan media tanam yang baik, anggur juga sudah bisa tumbuh subur ya. Kita dalam menanam anggur, biasanya media tanamnya yang dipakai ya, baik itu di pot ataupun di grounding ya, tapi kita harus memberikan media tanam khusus ya untuk anggur itu ya. Jadi media tanam yang dipakai biasanya itu adalah, kalau saya, pengalaman saya adalah dari campuran tanah, sekam mentah, sekam bakar, dan kompos ya. Kompos itu bisa berasal dari tanaman yang telah busuk ya, bisa dari bekas sampah-sampah dapur ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kulit-kulit buahan, nasi bekas dan sebagainya ya. Itu bisa kita pakai dengan biaya yang sangat murah untuk menjadi campuran ya, semacam pupuk ya bagi tanaman ya. Jadi bisa juga kompos menggunakan kohe ya, seperti kohe kambing atau kohe sapi, dengan syarat kohe ini sudah difermentasi ya, atau sudah disimpan lama sehingga tidak memberi efek merusak ya. Karena kalau kohe ini masih baru ya, itu bisa merusak karena efeknya panas buat tanaman sehingga tanaman bisa layu atau mati ya. Jadi untuk media tanam ya, tanah mudah didapat ya, tapi carilah tanah yang gembur ya. Bisa dibeli tanah Lembang, atau kalau mau murah kita bisa cari ya. Tanah di mana ya, di tanah-tanah di bawah pohon, tanah bekas-bekas perkebunan atau sebagainya ya. Terus sekam mentah, sekam bakar juga murah sekali. Sekam bakar itu satu karung kalau saya beli harganya 17.000 ya. Itu bisa untuk mungkin campuran, kalau bisa menanam satu karung itu bisa untuk menanam dua tanaman ya, tanaman baru ya, untuk campuran ya. Jadi murah, nggak mahal ya. Sekam mentah juga nggak mahal ya. Sekam mentah juga kalau baik cari sekam mentah yang sudah lama, yang sudah lapuk ya, lebih bagus ya. Jadi dia udah seperti pupuk ya. Nah ya, lantas yang berikutnya adalah setelah kita melakukan penanaman, selanjutnya kita harus memelihara ya anggur tadi ya. Setelah kita media tanam media tanam yang kita campur dengan kompos tadi dan sebagainya, itu bisa kita pakai ya untuk memelihara tanaman. Tapi untuk supaya tanaman itu lebih baik tumbuhnya, kualitasnya lebih cepat pertumbuhannya, kita harus memberikan juga pupuk ekstra ya. Pupuk ekstra ini bisa berupa POC, bisa juga berupa pupuk kimia seperti NPK, MKP, KNO3 dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya pupuk ini, kalau menurut pengalaman saya ya, dengan pupuk kimia NPK saja ya, tanaman ini sudah bisa tumbuh dengan baik dan subur ya, dan sampai bisa menghasilkan buah ya. Saya sudah membuktikan ya bahwa dengan pupuk NPK 16 yang saya pakai adalah ini ya, NPK 16 ya, origin Rusia ya.
Ini yang Pak Tani punya ya, bukan saya iklan ya, tapi ini yang saya pakai. Karena ini punya unsur hara makro dan mikro yang lengkap ya. Kita lihat di sini ya. Ini unsur haranya bukan hanya N, P, dan K ya, tapi ada magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, koper, mangan ya. Berarti di sini yang NPK-nya adalah unsur makronya disebut ya, yang lainnya adalah unsur mikro ya. Semua udah ada di sini. Intinya, kalau kita bisa membuat pohon anggur kita nanti tumbuh subur, ya, tumbuh subur, batangnya besar-besar, vigor, pasti kalau dipangkas dia berbuah. Hampir dipastikan ya, selama pohon anggur itu jenisnya pohon anggur yang genjah seperti Jupiter, Ninel, Harold, Akademik, Gosvi, anggur apa namanya, banyak lagi lah anggur-anggur lain ya, seperti Carnival ya, yang saya udah pernah saya coba semua ya. Itu Julian ya, itu anggur-anggur itu semua nggak membutuhkan pupuk yang mahal-mahal ya sebetulnya ya. Hanya dengan pupuk kompos dan NPK saja itu sudah bisa tumbuh sampai menghasilkan buah yang cukup bagus ya. Jadi tanpa pupuk ekstra untuk pembuahan ya, atau pupuk generatif seperti contohnya ya pupuk MKP ini ya. Ini adalah pupuk ekstra untuk proses pembuahan, dikatakan orang adalah pupuk generatif, sebetulnya adalah MKP ini ya. Sebetulnya unsur K dan P ini ya, ini kan monokalium fosfat, sudah ada di NPK, hanya di sini dosisnya ditinggikan. Ya. Ini pupuk harganya mahal. Harga pupuk MKP ini 3 kali lipat lebih mahal daripada NPK. NPK ini harga kalau nggak salah sekitar 20.000 atau 22.000 ya. Ini harganya 65.000. 3 kali lipat lebih mahal. Tanpa ini, hanya dengan ini aja, ini anggur sudah bisa tumbuh vigor dan menghasilkan buah yang cukup bagus ya. Hanya pada waktu kita menjelang masa pembuahan, kita bisa tingkatkan dosisnya. Tadinya misalnya 1 sendok setiap pemberian aplikasi pupuk, kita bisa tingkatkan ya jadi 1,5 sendok ya. Misalnya dari tadinya 15 gram, kita bisa tingkatkan sampai 25 gram ya setiap pemberian pupuk NPK ini ya. Dan hasilnya nggak jauh beda ya dengan kalau kita berikan tambahan MKP ya. Ada orang yang mengira kalau kita kasih pupuk NPK yang tumbuh hanya daun aja, nggak ada bunga. Tapi menurut pengalaman saya ya, semua pohon anggur yang dalam keadaan subur kalau kita pruning atau kita pangkas pembuahan akan menghasilkan bunga yang baik ya. Jadi kuncinya adalah kita membuat pohon anggur ini tumbuh subur dan vigor ya. Dengan pohon anggur ini tumbuh subur dan vigor, waktu kita pangkas dia bisa menghasilkan bunga ya. Untuk membuat pohon anggur ini tumbuh subur dan vigor dengan pupuk kompos dan NPK ya 16 itu ya, itu sudah kita bisa mendapatkan pohon anggur yang tumbuh menjadi besar dan vigor dan bisa berbuah itu ya. Lantas untuk pemeliharaan insektisida dan fungisida ya. Insektisida dan fungisida harganya juga lumayan mahal ya. Kita lihat di sini ya. Ini saya ada Amistartop 100 mili. Harganya kalau nggak salah sekitar 85.000 sampai 100.000. Ini fungisida ya, anti jamur ya. Ada lagi di sini Nimrod fungisida juga, harganya juga lebih kurang sama. Di sini ada insektisida Kurakron ya, 100 mili harganya juga lebih kurang segitu, sekitar 80-90.000. Ada lagi di sini Demolis ya. Demolis ini juga untuk mengusir kutu dan sebagainya ya. Ulat ya. Harganya ini yang kecil 50 mili itu 45.000. Jadi kalau 100 mili juga segitu. Jadi harganya relatif mahal ya. Dan kita
harus pakai ini kira-kira biasanya seminggu sekali normalnya ya. Jadi lumayan memberatkan biayanya. Nah ya, solusinya untuk kalau kita mau biaya murah, kita bisa menggunakan cara lain. Yaitu kita bisa menggunakan sabun Mama Lemon ini ya. Sabun untuk dipakai untuk nyuci buah, cuci piring dan sebagainya. Ini untuk ukuran 1 liter, harganya kalau nggak salah cuma 9.000 apa 9.000 atau 10.000 ya. Murah sekali ya. Ini bisa dipakai berbulan-bulan ya. Ini 700 mili ya. Ya, harganya 9.000. Jadi bisa dipakai berbulan-bulan ya, sampai 3 bulan 4 bulan nggak akan habis ya. Karena kita setiap kali pakai untuk 1 liter air kita menggunakan ini kira-kira sekitar 1 sendok teh atau 3 sampai 5 mili ya. Jadi ini bisa jadi pengganti. Fungsinya tidak sama, berbeda. Untuk fungisida seperti Nimrod ataupun Amistar Top, dia sifatnya sistemik. Jadi dia bisa bertahan lama di dalam tumbuhan ya. Jadi sehingga kalau kita semprot dia bisa bertahan sampai lebih dari 1 minggu ya. Jadi kita bisa cukup melakukan penyemprotan seminggu sekali atau 10 hari sekali. Tapi kalau untuk menggunakan Mama Lemon ini kita harus lebih sering. Paling enggak 3 hari sekali menjaga agar jamur tidak tumbuh ya. Ulat-ulat tidak telurnya tidak jatuh ke situ ya. Kenapa kita bisa menggunakan Mama Lemon ini? Ini udah saya coba ya. Sabun Sunlight atau Mama Lemon ini bisa kita pakai, itu punya fungsi membersihkan ya. Bersihkan tapi aman buat tanaman selama dosis tidak berlebihan ya. Maksimal dosis ada 5 mili per 1 liter air ya. Jadi kita prinsipnya adalah mencuci tanaman ini dengan cara yang aman. Dengan kita semprot setiap 3 hari 4 hari sekali, tanaman ini jadi bersih ya, bersih dari spora-spora jamur itu semua akan rontok tercuci ya, rontok tercuci. Jadi ulat-ulat, telur-telur ulat juga nggak akan tumbuh ya. Kena sabun ini, insya Allah ulat-ulat mati ya. Saya sudah coba. Kalau nggak percaya air sabun ada ulat, siram dengan air sabun, cacing, saya jamin mati ya. Jadi tapi ini aman buat tanaman selama tidak kelebihan dosis ya. Jangan kelebihan dosis sama aja dengan insektisida ya, tanaman bisa rusak ya, bisa buah bisa rusak juga. Ini bisa dipakai untuk menyemprot buah ya, buah seperti ini ya. Ini kita lihat ya, ini buah. Jadi ini saya udah membuktikan, saya tidak pernah memberikan anggur saya ini pupuk pembuahan ya, atau saya belum memberikan pupuk pembuahan. Bahkan anggur ini waktu saya foundation pruning, saya potong habis ya karena terkena hama. Saya potong habis, lantas saya tumbuhkan batnya dari sekundernya, dia langsung membawa bunga karena ini anggurnya genjah, ini jenis Beauty Krasotka ya. Jadi ini sudah terbukti bahwa kalau anggurnya memang jenisnya genjah, walaupun tanpa pupuk pembuahan atau tanpa pupuk generatif, ya, dia bisa berbunga dan menghasilkan buah. Ya. Kita lihat ya di sini ya, buahnya lumayan banyak ya. Ini tanpa pupuk generatif atau tanpa pupuk pembuahan. Jadi saya bisa buktikan gitu ya. Kita bisa membuahkan anggur dengan biaya yang murah, memelihara anggur dengan biaya yang murah. Ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, saya akan memelihara buah ini dengan menggunakan sabun Mama Lemon tadi yang dicampur air ya. Campur air ya, mungkin 3 mili untuk 1 liter air untuk saya semprotkan ya. Tujuannya adalah memelihara buahnya tetap bersih dari spora jamur dan telur-telur dari binatang-binatang ya, hama-hama, ulat-ulat kecil ya. Jadi sehingga mudah-mudahan insya Allah ini aman ya. Kelihatannya sekarang aman-aman aja ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, kalau buat yang lebih yakin memakai MKP dan KNO3 ya silahkan aja. MKP 65.000, KNO3 kalau nggak salah 45.000 ya. Berarti kalau pakai 2 pupuk itu dikombinasikan untuk pembuahan, itu kita butuh biaya 110.000 ya pupuk itu. Ya, kita bisa pakai berapa kali ya untuk berapa tanaman. Tapi kalau kita pakai NPK
hanya 22.000 harganya untuk yang Pak Tani, lebih sedikit mahal ya daripada ANPK 1616 yang lainnya ya. Itu pun sudah lengkap unsur haranya. Kita tinggal tingkatkan sedikit dosisnya pada waktu masa generatif, itu aja saya anjurkan ya. Begitu juga ya untuk insektisida dan fungisida, kalau lebih yakin mau pakai apa namanya ya, insektisida seperti Amistar Top, apa namanya, terus insektisida yang lain-lainnya seperti Nimrod dan sebagainya, banyak ya. Ya silahkan aja kalau dananya ada. Ini saya hanya memberikan solusi buat yang punya dana terbatas ya. Buat yang punya dana terbatas ada solusinya ya. Dengan dana terbatas kita bisa melihara anggur dengan aman dan cukup berkualitas ya. Itu aja. Oke, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.